Assalamualaikum teman-teman semua. Semangat pagi, teman-teman Manulifers. Pagi, pagi, pagi. Selamat datang di Banka Fun Learning. Kali ini maximize your sales in new normal. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Selvi, saya adalah financial specialist Manulife yang ditempatkan di Bank Danamon cabang Mall Taman Anggrek. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Saya happy banget karena saya sudah bersama 3 orang top seller kita dari channelnya masing-masing. Ada dari channel PB Danamon, ada dari PB DBS, dan juga dari DMTM. Nah, topik kita kali ini masih berbincang mengenai pandemi COVID-19 dan new normal yang kita hadapi bersama. Teman-teman, kita tahu bahwa pandemik atau COVID-19 ini sangat berdampak bagi perekonomian kita semua. Nah, namun hal ini tidak mempengaruhi aktivitas dan juga produksi dari 3 top seller kita hari ini. Nah, bahkan mereka juga masih bisa menjadi andalan pada masa COVID-19 ini. Nah, saya penasaran nih sama mereka nih. Nah, apa sih kiat-kiat yang mereka lakukan? Nah, langsung saja yuk kita berkenalan sama mereka. Nah, di sini udah ada 3 orang nih teman-teman kita. Bisa langsung dikenalin dari Suci? Halo teman-teman, perkenalkan saya Suci Ana Sultan. Saya financial spesialis dari PB Danamon, SNB 01 untuk cabang Danau Sultan. Saya bergabung di Manulife sudah sekitar 5 tahun. Nah, hai teman-teman, saya Winnie Indriati dari PB DBS cabang Pondok Indah. Saya bergabung di Manulife sejak sudah 2 tahun. Oke, hai, saya dengan Heidi, saya dari PBDMDM, Telesales Officer, sudah bergabung di Manulife sudah 3 tahun ini. Wah, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 atau pandemik atau COVID-19 ini kan berdampak ya buat ekonomi kita. Nah, namun semangat dari 3 teman kita ini tidak menyurutkan semangat mereka nih teman-teman, malah mereka masih bisa produksi. Nah, saya pengen tahu nih kiat-kiat mereka apa aja sih sampai mereka masih bisa menjadi andalan ini. Nah, saya mau nanya nih sama Suci dulu nih. Suci, ini kita tahu bahwa pandemik atau COVID-19 ini kan sangat berdampak ya. Nah, kamu punya hal yang berbeda apa sih yang kamu lakukan untuk bisa approach dan melakukan penjualan pada saat masa pandemik ini, Suci? Baik. Di masa pandemik ini, teman-teman, tentu tidak menjadi halangan buat saya untuk tetap membantu nasabah-nasabah Bitcoin dalam merencanakan keuangan yang teman-teman. Nah, dalam hal yang berbeda adalah di mana kita dari segi pendekatan kepada nasabahnya, karena pada saat ini kami itu sudah menggunakan metode yang namanya non-face-to-face, teman-teman. Nah, non-face-to-face ini dimulai dari 3 hal. Yang pertama adalah kita harus stay connect dengan nasabahnya. Nah, stay connect itu maksudnya adalah terhubung dengan nasabahnya. Yang kedua adalah teman-teman, yaitu kita melakukan first call, di mana panggilan pertama untuk teman-teman, untuk nasabahnya ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah kita melakukan non face-to-face first call, yaitu adalah melakukan panggilan untuk penjualan kepada nasabahnya teman-teman. Gitu. Oke, jadi di sini bisa dikatakan bahwa hal berbeda yang Suci lakuin itu adalah dengan melakukan sales call kepada nasabah. Namun halnya berbeda adalah bahwa kamu sales call-nya lebih ditingkatkan lagi seperti itu, ya? Ya, dan kita kan sekarang melakukan metode non face to face. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Suci untuk jawabannya. Saya mau dengar dong dari Heidi. Heidi, hal berbeda apa sih yang kamu lakukan untuk approach dalam melakukan penjualan pada saat masa pandemik ini? Oke, thank you Kak Suci. Jadi gini, kalau di kami, TSO sendiri, sebetulnya apa yang kita lakukan sebetulnya sama saja. Baik dari sebelum pandemik atau saat ini kita sedang mengalami pandemi. Karena
activity daily kita adalah selling by phone. Itu hanya saja kita tahu dengan adanya pandemi seperti ini kan yang sangat terdampak di sini adalah dari segi keuangan nasabah, betul tidak? Bagaimana mereka mungkin agak kesusahan dari segi keuangan. Makanya gini, apa yang kita lakukan di sini, kita lebih meng-create dari kebutuhan nasabah, kita lebih memahami dari kondisi nasabah ini seperti apa, seperti itu. Agar presentasi yang kita lakukan jauh lebih baik. Itu dari sisi KSO. Namun kalau dari sisi bisnisnya sendiri, di sini kita merasa peran kita sebagai KSO sebetulnya di sini sangat berperan penting. Karena kita punya skill yang baik dan sangat dibutuhkan di dalam bisnis seperti ini. Karena kita yakin apa yang kita lakukan saat ini sebetulnya yang terbaik untuk nasabah, terbaik untuk perusahaan juga seperti itu. Jadi kita berharap kita tetap bisa menjadi andalan. Walaupun kita sedang mengalami pandemi seperti ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya kamu hal seperti ini sebenarnya sudah sering kamu lakuin ya. Bahkan sebelum dan saat ini terjadi pandemik juga pun kamu sudah melakukannya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Teman-teman, kita sepakati bahwa bisnis bank insurance ini tidak terlepas dari leads dan juga dari referral yang diberikan kepada kita. Namun yang jadi pertanyaan adalah ketika kita mendapatkan leads, apa yang kita lakukan setelahnya? Saya mau dengar lagi dong dari Suci sebagai seorang FS. Suci, ketika kamu mendapatkan leads dari bank staff, apa yang kamu lakukan setelahnya, Suci? Setelah saya mendapatkan lead atau data ya teman-teman, saya akan melakukan perkenalan data atau list tersebut. Nah, di mana list tersebut atau data tersebut saya pilih-pilih dulu. Data ini masuk dalam marketing A atau B atau C. Setelah itu saya akan melakukan meeting bersama bank staff saya. Nah, di dalam meeting itu saya akan membahas semua list yang sudah saya bilang tadi. Dan juga saya akan bertanya kepada marketing saya mengenai beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk agar saya bisa masuk untuk ngobrol sama nasabahnya atau bisa lebih jauh menganalisa nasabah yang akan saya hubungi, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan itu yang akan saya tanyakan kepada marketing saya atau bank staff saya ada 5 pertanyaan yang menurut saya penting teman-teman. Yang pertama adalah AUK dari nasabah bank Danamon. Yang kedua adalah teman-teman, saya harus tahu portofolio nasabah dari yang saya akan telepon. Dia sudah punya program apa atau mengikuti asuransi apa di bank Danamon. Yang ketiga adalah status nasabahnya, yaitu apakah sudah menikah atau belum, usianya berapa. Yang keempat, saya akan menanyakan alamat nasabahnya, alamat kantor ataupun alamat rumahnya teman-teman. Yang kelima, saya bertanya mengenai hobi dan kesukaan nasabahnya. Gitu. Nah, setelah saya melakukan dan saya sudah paham betul mengenai nasabah tersebut, saya akan menghubungi nasabahnya melalui metode membutuhkan teman-teman. Nah, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan, ada 3 langkah yang akan saya lakukan. Gitu. Nah, yang saya lakukan adalah di sini, adalah saya untuk nasabah. Sebelum saya menghubungi nasabahnya, saya mengirimkan informasi dulu teman-teman melalui WhatsApp nasabahnya. Dan juga saya akan memberitahukan bahwa saya akan menghubungi nasabahnya. Lalu yang kedua, saya melakukan sales call. Nah, di mana ini ada 2 pendekatan yang saya lakukan. Sebelum saya melakukan panggilan pertama untuk nasabahnya ya teman-teman. Ya. Yang pendekatan pertama itu adalah saya akan memberikan informasi mengenai benefit yang diterima nasabahnya. Dan saya juga akan melakukan upselling sederhana untuk nasabahnya. Dan yang pendekatan keduanya, saya melakukan atau menginformasikan mengenai layanan purna jual. Dan juga saya akan menawarkan untuk meningkatkan manfaat dari benefit yang nasabah sudah miliki. Terus, saya juga akan melakukan office call di sela-sela saya menelpon kepada nasabah. Saya akan berusaha untuk menjelaskan manfaat dari
produk yang akan saya tawarkan kepada nasabahnya, teman-teman. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, saya akan melakukan itu non-vertikalnya sales call, di mana konsep produk yang akan saya jelaskan kepada nasabahnya, semuanya akan saya buatkan ilustrasi yang cocok untuk nasabahnya. Nah, jika nasabahnya memiliki waktu pada saat itu, teman-teman, saya juga langsung akan mengirimkan via WA atau email, gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai programnya secara detail. Itu, teman-teman. Oke, menarik sekali. Suci, saya meng-highlight bahwa di sini jawaban kamu ya. Terima kasih atas jawaban kamu. Saya meng-highlight bahwa kamu katakan ketika kamu mendapatkan leads, hal pertama yang kamu lakukan adalah berkenalan dengan data yang diberikan. Wah, luar biasa. Ini sangat menarik sekali. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya mau nanya dong sama IS kita di sini, Winnie, kalau kamu setelah mendapatkan leads yang diberikan dari bank staff, apa yang kamu lakukan setelahnya? Ya. Menurut saya mungkin yang dikatakan Suci rekan saya itu hampir sama dilakukan dengan ya. Nah, mungkin satu hal lagi yang paling penting, kita tidak bisa bekerja tanpa harus ada rekan-rekan cabang, ya. Jadi di saat ini memang beberapa customer itu banyak yang tidak mau bertemu. Nah, makanya kita harus lebih efektif dan lebih intens untuk berkolaborasi dengan cabang, supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Gitu. Nah, salah satunya adalah mungkin karena perbedaan waktu yang tidak bersamaan untuk masuknya ya. Nah, makanya kita harus lebih intens dan lebih ekstra di waktu pandemi ini. Jadi harus memaksimalkan semuanya waktu yang kita miliki. Oh, oke, baik. Kalau untuk kamu sendiri, saya meng-highlight bahwa ketika kamu mendapatkan leads, di sini kamu berkolaborasi dengan staf bank untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke. Nah, pada saat masa pandemik ini kan berarti kalian mempunyai jurus jitu, ya kan, jurus jitu. Nah, saya pengen tahu dong dari Hedi. Hedi, kamu jurus jitu atau sales hook apa sih yang kamu sampaikan ke calon nasabah kamu sampai berhasil untuk tetap closing? Oke, Kak, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kalau di kami di TFO, di Telemarketing Officer ini kan sebetulnya yang kita jual adalah suara. Bagaimana kita bisa bermain dari informasi sendiri. Nah, betul sekali. Bisnis ini kan kalau misalkan telemarketing itu gimana kita mentransfer energi kepada nasabah, sehingga nasabah itu bisa menerima energi dari kita. Nah, kalau saya pribadi gini, saya akan mendengarkan dulu apa yang menjadi keberatan nasabah. Akan cari tahu dulu nasabah saya seperti apa sih, know your customer. Kemudian saya bisa melakukan fact finding sederhana. Kemudian saya juga akan melakukan meng-create dari kebutuhan nasabah. Karena apa? Keberatan nasabah sebetulnya itu adalah peluang saya untuk bisa closing. Ya, karena apa yang menjadi keberatan nasabah? Kalau misalkan kita bisa menggiring opini nasabah untuk bisa sesuai dengan opini kita, saya yakin itu akan menjadi kebutuhan nasabah dan nasabah bisa ambil kalau dari kita. Oke, baik. Berarti di sini saya meng-highlight bahwa jurus jitu yang kamu lakukan itu adalah gimana cara kamu lebih berempati, dan ketika ada handling objection, itu adalah peluang kamu untuk bisa berhasil untuk tetap closing ya. Oke, terima kasih banyak ya Widi untuk Hedi untuk jawabannya. Nah, kita tahu bahwa pandemik ini atau COVID-19 ini kan keluar peraturan bahwa pembatasan sosial berskala besar atau social distancing. Nah, bagaimana sih cara kalian untuk meyakinkan nasabah nih supaya bisa mau ketemu atau secara virtual sehingga bisa end up to closing? Nah, saya mau dengar nih dari IS. Win, kamu gimana cara kamu menyampaikan kepada nasabah supaya mereka yakin nih untuk ketemu secara face to face dan bisa end up to closing? Ya. Ya, terima kasih. Tapi seperti yang kita ketahui ya, kalau di beberapa cabang di itu mungkin sudah mengenal yang namanya phone identity. Ya, mungkin jenis transaksi tersebut itu digunakan via telepon sebagai transaksinya. Jadi beberapa customer sudah melakukan hal tersebut. Tapi kita memang pada saat ini tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan customer. Manulife, kita juga sampai ke beberapa customer
muka dengan customer. Nah kemudian memang customer itu tidak ingin bertatap muka langsung dikarenakan mungkin pandemi ini khawatir mungkin ya karena takut terjadi sesuatu. Makanya non face to face ini sangatlah penting menjadi perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Nasabah tanpa harus khawatir lagi kita memiliki program ini. Memang Manulife itu mempunyai solusi yang tepat di saat ini. Jika memang customer ingin bertemu dengan kita, biasanya kalau di aku, terutama kita sounding ke beberapa customer untuk mensafetykan diri kita. Di saat memang sudah ingin closing, customer-nya ingin bertemu, biasanya kami sounding dengan peralatan yang kami miliki. Contohnya kami memakai masker, kemudian social distancing, kemudian menggunakan termometer tenda, kemudian menggunakan sarung tangan. Nah, beberapa customer sih biasanya kita sounding seperti itu ingin bertemu ya. Oh, oke. Seperti itu. Oh, oke, baik, Win. Terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini kamu cara meyakinkan ke nasabah adalah bahwa kamu sudah menyiapkan starter pack seperti hand sanitizer atau alat-alat yang dibutuhkan untuk tetap bisa social distancing ini untuk meyakinkan nasabah agar bisa ketemu dan end up to closing. Oke, terima kasih Win atas jawabannya. Nah, teman-teman Manulifers juga di sini kalau ingin bertanya bisa ya, kita bisa ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan ke kita di sini. Kebetulan ada 3 top seller kita yang terbaik akan memberikan jawabannya. Kalau misalkan ada jawabannya bisa langsung di chat aja jawabannya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Mungkin kita akan nunggu pertanyaan dulu nih sebelum kita karena teman-teman 3 top seller kita ini akan melakukan role play nih teman-teman Manulifers. Jadi mereka akan melakukan role play dan memberikan contoh kepada kita gimana sih pada saat masa COVID pandemic ini mereka tetap semangat dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Ada pertanyaan? Pertanyaan tuh sebentar. Oke, ini aku nunggu pertanyaan. Oke, kita udah dapat pertanyaan ya. Oke. Tadi ini pertanyaan yang masuk dari FS mau nanya ke teman-teman. Oke. Winnie. Oke, boleh. Winnie kan kalau di DBS jualnya tadi kata preminya gede ya. Nah, biasanya jualnya produk apa saja? Oke. Iya, Win. Biasanya produk apa saja yang kamu jual di cabang kamu? Ya, kalau untuk di cabang saya itu mayoritas mungkin pertama pada saat ini adalah namanya digital server yang dimana produk ini adalah produk tradisional yang tidak beberapa pengusulan memiliki. Yang kedua itu adalah kita yang ada namanya MITOP. MITOP itu adalah perlindungan rumah sakit di dalam maupun di luar negeri. Oke. Seperti itu. Oh, oke. Jadi kamu tetap menjual tradisional. Jadi MITOP juga itu adalah tradisional juga? Kalau MITOP itu adalah produknya adalah kesehatan plus unit. Oh, ada unit link juga. Oke. Mungkin kita akan buka 2 pertanyaan ya. 1 pertanyaan lagi. Oh, tips. Oh ya. Oh iya, ini ada. Oh, ada pertanyaan nih teman-teman dari FS. Nah, tips dan trik kalian dong sampai pada saat menelpon nasabah. Saya mau dengar dari Hedi deh. Ini ada pertanyaan dari teman kita FS di sini yang tips dan trik pada saat menelpon nasabah. Oke. Terima kasih Kak Sally. Oke. Jadi gini, kalau di kami tadi yang sudah saya jelaskan ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mentransfer energi karena yang kita jual itu adalah suara. Okay. Bagaimana nasabah bisa trust sama kita, itu kan sebetulnya gimana kita bisa main informasi, kita bisa menjelaskan secara simpel tentang produknya seperti apa kepada nasabah. Kemudian kalau saya lihat kan gini, kita sedang mengalami yang namanya pandemi itu, masa di mana kita adalah masa sulit. Bukan hanya kita, nasabah pun juga sama, terutama dari segi keuangan. Otomatis saat kita menawarkan program asuransi kepada nasabah, apalagi by phone,
mereka pasti rata-rata akan berusaha untuk menjauh, bukan menjauh ya, tapi mengurangi dari pengeluaran seperti itu. Namun, ya, di sini saya melihat itulah peluang kita. Kita di sini itu kan sebetulnya bukan hanya sebatas menjual, kemudian achieve target, gitu kan, tapi bagaimana kita bisa menolong orang-orang di sana. Betul Luar biasa. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang belum punya asuransi. Kalaupun punya, mungkin BPJS gitu kan, maka untuk rumah sakit. Sedangkan kita punya program yang sebetulnya bisa kita unggulkan di situ. Nah, caranya gimana nasabah bisa biar kita ambil program dari kita? Ya, kita bikin nasabah percaya dulu sama kita. Bikin nasabah senyaman mungkin sama kita. Pahami dulu nasabahnya. Kalau di kita ada yang namanya know your customer atau track dari kebutuhan yang nasabahnya sendiri. Gitu. Akhirnya kita tahu keberatan nasabah seperti apa, kebutuhan nasabah seperti apa, bagaimana keadaan lingkungan mereka, kita bisa tembak dengan program kita. Yang penting believe aja, percaya aja bahwa sesulit apapun kondisi sekarang, selama kita bisa berusaha, berupaya, achieve itu tinggal dulu waktu aja. Wah, luar biasa sekali. Nah, itu tadi tips dan trik dari Hedi. Semoga bermanfaat tadi yang nanya ya. Nah, selanjutnya mungkin saya mau langsung role play aja kali ya. Kita role play ini karena teman-teman Manulifers dan saya pribadi juga pengen tahu nih. Hedi kan ngomong bahwa sales call atau biasa menelpon nasabah adalah sebelum dan saat ini pandemik juga memang sering dilakukan karena memang itu adalah bagian dari kamu ya kan. Nah, saya mau lihat dong ketika kamu role play, mungkin bisa dikasih contoh ke kita ketika gimana handling objection pada saat menelpon nasabah dan ditolak. Nah, seperti itu. Oke. Ini aku contohnya sama siapa? Sama Kak Suci. Boleh sama Suci, silahkan. Nah. Oke. Suci jadi nasabah, kamu jadi halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang dengan Ibu Suci, betul? Betul. Betul ya. Ibu Suci, perkenalkan saya dengan Hedi dari Bank Danamon Indonesia. Kebetulan ada informasi yang wajib kami sampaikan, maaf minta waktunya sebentar ya Ibu Suci. Oh, oke. Sebelum kita mau konfirmasi dulu, Ibu Suci ini salah satu nasabah kami. Untuk pembukaan rekening Danamon ini dari cabang kami di Sunter. Iya, betul. Dengan 4 digit nomor rekening Ibu terakhir 431. Sejauh ini dalam penggunaan rekeningnya pernah ada keluhan atau kendala tidak? Karena ini nggak ada sebenarnya. Lancar ya, ya. Kedepannya kalau misalkan Ibu ada keluhan ataupun ada kendala, harapan kami bisa langsungkan untuk hubungi kami, nomor teleponnya ada di balik ATM-nya. Ya, kebetulan gini, kalau biasanya mungkin rekening Ibu kan digunakan untuk menabung, ya kan? Atau mungkin kapal gaji ya. Saat ini sebagai bentuk rasa terima kasih, rekening Ibu sudah bisa kami sempurnakan dengan fasilitas penawaran program pengganti penghasilan namanya Prima Medica. Kalau di kami namanya programnya Prima Medica kan. Sampai mana nih? Handling objection ketika sampai handling objection ketika nasabah menolak, kamu gimana cara kamu untuk handling objection? Oke, berarti saya jabarin untuk ini programnya ya. Programnya. Boleh. Oke, jadi gini. Program ini sebetulnya program pengganti penghasilan. Karena gini, saat Ibu tidak bisa bekerja atau beraktivitas sementara waktu, kebutuhan hidup Ibu itu harus tetap berjalan. Betul ya? Iya. Nah, fungsinya program inilah yang mengcover itu semua. Jadi dana tunai yang Ibu terima nanti bisa digunakan untuk membayar contoh tagihan kartu kredit, tagihan listrik, kebutuhan rumah tangga. Karena konsepnya menggantikan penghasilan. Nah, manfaatnya, misalkan Ibu tidak bisa bekerja atau beraktivitas entah karena sakit ya Bu ya, atau kecelakaan, mengharuskan Ibu rawat inap di rumah sakit, kami akan menggantikan penghasilan Ibu per harinya 1 juta. Dan 1 juta ini nanti akan masuk ke rekening dan nomor Ibu, silakan. Ibu mau gunakan untuk biaya listrik, kebutuhan tua, ya anak sekolah itu sudah dijadikan. Bahkan kalau misalkan ternyata nasabahnya sampai meninggal dalam waktu 24 jam setelah pemberian, keluarga Ibu sudah kami siapkan dana santunan kematian sebesar 1,5 miliar atau lebih. Doanya bisa hati Bu Suci. Tapi gini Mbak, saya banyak asuransi. Oke. Saya banyak asuransi. Oke, gini. Saya paham Bu Suci. Karena kalau kita bicara masalah asuransi, nasabah yang saya hubungi semuanya sudah ini. Karena sekelas BPJS itu wajib dari pemerintah itu tidak. Sekarang kita kalau mau ngurus STNK misalkan atau surat-surat kan wajib harus punya BPJS. Artinya kalau untuk pengcoveran biaya rumah sakit, saya rasa semua nasabah sudah tercover. Contohnya Ibu asuransinya dari mana? Untuk rawat inap ya di rumah sakit. Iya. Iya. Nah,
program yang kami tawarkan di sini lebih kepada menggantikan penghasilan. Contoh, ya, terjadi resiko maaf sekali ibu rawat inap di rumah sakit. Otomatis asuransi ibu sudah dapat rumah sakit ini. Ya. Fungsinya program ini kami yang menggantikan penghasilan ibu. Dana yang ibu terima masuk ke rekening dana itu bisa untuk membayarkan yang tadi saya jelaskan, listrik atau kebutuhan yang lain. Sedangkan ibu tadi sudah punya asuransi. Ibu mau sehat atau sakit, asuransi ibu harus tetap dibayar. Iya. Anda ibu punya program ini, ibu terima dana tunai ini bisa digunakan untuk membayar premi asuransi ibu. Jadi kalau tadi ibu bilang, saya sudah punya asuransi mbak, gitu kan? Tidak masalah, biarkan asuransi ibu bayarkan ke rumah sakit ibu, biarkan kami menggantikan penghasilan. Jadi konsepnya double claim dan Oke. Keren banget, Hedi. Aku sampai terkesima loh. Aku jeda beberapa suara kamu keren banget, smile voice-nya. Oh my god, aku terkesima dari tadi kamu ada jeda beberapa detik. Thank you ya Hedi. Mungkin next-nya Uci, aku pengen denger dong Suci ketika kamu sales call role play dong sama Winnie. Iya boleh. Kamu FS, Winnie sebagai nasabah. Oke. Sebelum saya biasanya telepon nasabahnya, pertama saya akan menunjukkan skripsi yang akan saya mau masuk perbincangan nasabah. Jadi memang itu sangat penting buat kita yang tidak biasa menawarkan via telepon ya teman-teman. Nah, saya akan mulai untuk coba role sama Mbak Winnie ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Ibu Winnie? Ya, saya sendiri, Mbak. Ya, Ibu Winnie. Ini dengan Suci, financial spesialis dari Bank Danamon, cabang Danau Sultan, Ibu Winnie. Iya, Mbak. Ada perlu apa ya? Iya, Bu Winnie, apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih ya, Bu Winnie. Semoga sehat selalu ya, Bu Winnie. Ya, Mbak. Baik, Ibu ini di sini kan sebelumnya Suci sudah memberikan WhatsApp kepada Ibu. Apakah sudah dilihat Ibu ini? Oh sudah Mbak. Oh sudah ya Bu ya untuk penerimaannya benefit tambahan untuk COVID-19 ya Bu. Oh ya saya sudah baca. Baik Ibu ini terima kasih untuk kejelasannya. Boleh Suci minta waktunya sebentar Ibu ini? Boleh silakan. Baik Ibu ini terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf nih Ibu Winnie sudah mengganggu waktu aktivitas Ibu Winnie ya. Ibu Winnie di sini Suci mau menjelaskan kembali bahwa bentuk komitmen ini untuk memberikan tambahan perlindungan untuk bpjs dan nasabah untuk COVID-19 sebesar 100 juta Ibu Winnie. Oh gitu ya. Berarti aku dapat tambahan lagi ya Mbak? Iya, dapat tambahan untuk polis yang sebelumnya ya Bu ini ya. Dapat tambahannya Bu ini ya. Dan harapan kami sih semoga Ibu ini dan keluarga selalu sehat selalu dan juga bisa tenang bahwa mengetahui adanya perlindungan COVID-19 ini dengan ada tambahan benefit 100 juta. Oh gitu, berarti di luar dari manfaat yang saya punya ya, ada tambahannya ya Mbak? Iya betul, di luar dari tambahan manfaat ini. Nah, kita mau menginformasikan lagi di sini bahwa Manulife juga memiliki program perencanaan keuangan lain loh Bu ini. Oh gitu ya, boleh disebutkan Mbak? Oh iya, perencanaannya baik. Di sini yang biasa diberikan adalah manfaat untuk kepastian Bu ini. Jadi Ibu ini nanti bisa menerima perlindungan dari segi biaya uang rumah sakit atau misalkan perlindungan untuk menyiapkan warisan bagi keluarga Ibu ini. Nah, kalau menurut Ibu ini dari keduanya mana yang lebih penting Ibu ini? Kayaknya kalau untuk saat ini saya lebih memilih untuk warisan ya Mbak. Oh, warisan untuk orang terkasih ya Bu ini. Iya. Baik Ibu ini, saya sangat setuju dengan Ibu ini karena Ibu ini sudah mempersiapkan untuk warisan untuk keluarga ya Bu ini ya. Nah Ibu ini di sini kan Suci sebagai financial spesialisnya Ibu ini perlu Ibu ketahui
sudah memiliki polis ya Bu ini, yang polis diikutsertakan dari tahun 2019 sama tambahan polis yang lama itu di 2012 awal tidak salah. Iya, ini terlalu banyak ya. Oh gitu. Nanti coba nanti akan kita kembali untuk program-program polis-polis sebelumnya sudah ikut ya Bu. Iya, sebelumnya sudah ikut. Terima kasih banyak Bu. Iya. Baik, Ibu, ini program yang akan Suci tawarkan ini akan bisa melengkapi untuk perencanaan keuangan Ibu ini ya, dalam program memberikan warisan orang terkasih, gitu ya. Dan ini untuk dana pasti Bu ini, jadi dana yang akan Ibu ini dapat masa akan datang itu tunai, jadi pasti, gitu ya. Kita berbicara dengan pasti. Nah, jika Ibu ini berkenan, Suci akan menjelaskan lebih lanjut untuk manfaatnya Ibu ini. Tapi Suci perlu untuk diskusi kembali sama Bu ini selama 15 menit. Apakah bisa Ibu? Oh, boleh, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Winnie ya. Nah, Ibu tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu ini mau mempersiapkan warisan untuk keluarga orang ini. Oleh karena itu, Suci akan membuatkan perencanaan yang tepat atau yang memberikan jaminan kesejahteraan di masa yang akan datang di dunia. Kenapa demikian Suci katakan akan ya, kalau mengingat kesejahteraan dana ini saat ini 1 miliar. Nah, saat berusia 60 tahun, apakah program ini bisa mewujudkan atau dananya sudah tercukupi? Kan? Nah, di sini Suci akan menawarkan kembali bahwa dalam satu tahun itu di usia ini ya, di 60 tahun, program ini bisa mewujudkan dana pasti di masa akan datang Ibu ini. Nah, tidak hanya itu, selama 20 tahun ke depan, setelah usia Ibu ini 60 tahun, Ibu ini akan menerima lagi tambahan benefit atau manfaat yang diperoleh sebesar 200 juta setiap tahunnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi nih Ibu ini, tidak hanya tadi aja manfaatnya dari ini. Di sini ada tambahan kembali. Setelah akhir tahun 20, Ibu ini akan mendapatkan tambahan sebesar 2M. Itu adalah dana tambahan tunai ya. Demikian ini begini dari penjelasan Suci. Ibu ini bisa memastikan ketersediaan dana tunai Ibu ini yang bisa digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang. Seperti misalkan Ibu ini biaya pendidikan atau biaya usaha untuk anak-anak. Nah, menurut Ibu ini, apakah 1M itu sudah cukup Ibu ini untuk memenuhi kebutuhan 60 tahun ke depan Ibu? Kalau untuk ini sih mungkin cukup ya Mbak ya. Oh, baik, sudah cukup ya 1M ya Bu ini ya. Oh iya Bu ini, program ini kan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki kapan dana tunai tersebut akan didapatkan Bu ini. Misalkan di usia 45, 55, atau 60 tahun Bu ini. Nah, Ibu ini lebih nyamannya menerima dana tunai ini di usia berapa Ibu? Kalau Suci boleh tahu ya. Mungkin di usia 60 lagi ya Mbak. Oh, di usia 60 ya. Selanjutnya program ini juga Ibu ini Suci akan membuatkan ilustrasinya terlebih dahulu. Karena kan Suci butuh waktu sekitar 3 menit. Ibu ini bersedia untuk menunggu nggak? Oh gitu. Jadi Mbak mungkin waktu atau besok. Oh, baik Ibu. Berarti nanti Suci akan mengirimkan ilustrasinya melalui via email atau WA ya Bu ya. Dan juga besok Suci bisa konfirmasi kembali di hari Kamis jam 10 pagi ya Bu ini ya.
Oke, terima kasih Ibu ini atas waktunya. Selamat siang. Wah, luar biasa. Terima kasih Suci. Nah, aku tuh masih terkesima loh sama suara kamu, Hedi. Nah, kamu ada tips dan trik nggak sih buat IS dan juga buat FS ya khususnya yang nggak pernah telepon, yang jarang buat sales call gitu. Kamu punya tips dan trik nggak? Nih, ini mewakili kita semua nih, FS dan juga IS. Nah. Oke, tips ya untuk teman-teman. Jadi gini, sebelumnya mungkin kita harus berterima kasih dengan Manulife karena Manulife memiliki program perencanaan keuangan untuk masyarakat yang cukup banyak, ya kan? Kita mau program A, B, C semuanya ada sebetulnya di Manulife. Nah, perbedaannya sebetulnya kalau biasanya kakak-kakak ini kan pas sukses sama nasabah. Betul Ya, banget. betul. Karena sekarang pandemi kita memang mengurangi ya dengan nasabah, otomatis kita by phone. Sebetulnya yang dilakukan memang cukup berbeda. Tapi gini, kalau untuk telemarketing itu, kalau misalkan teman-teman atau kakak-kakak di sini mungkin bisa terus latihan terus, lakukan latihan terus. Ada yang kurang dari segi greeting gitu kan, atau mungkin ditolak greetingnya, mungkin bisa diperbaiki di greeting selanjutnya, di masa selanjutnya. Ditolak lagi mungkin di presentasinya belum selesai udah ditolak gitu kan, berarti ada presentasi, ada kata-kata yang mungkin harus diperbaiki. Terus lakukan latihan, latihan, latihan. Saya yakin kalau misalkan kita kita terbiasa latihan, lama-lama kita juga akan bisa kok, akan pasti sendiri. Gitu. Ya, selama kakak-kakak ini yakin, gitu kan, walaupun sekarang pandemi memang cukup sulit, tapi kalau misalkan kita yakin, kita bisa achieve, saya yakin kita bisa melakukan ini semua. Tapi balik lagi, mungkin sekarang harus banyak yang latihan. Oke. Banyakin handling objection, ya kan sama ya? Banyakin handling objection, artikulasi, mungkin di intonasi. Mungkin teman-teman bisa siapin notes ya, kalau misalkan mau ngomong sama nasabah. Karena gini, saat kita ngomong, mungkin teman kakak-kakak juga udah tahu kan, saat kita ngomong bicara dengan nasabah yang mungkin usianya lebih muda, itu triknya akan berbeda dengan berbicara dengan nasabah yang usianya lebih tua. Oh iya, Hedi aku potong sebentar. Berarti memang ada triknya, ada usia nih. Berarti kita harus mengenali usia dulu, baru kita tahu. Oh jadi untuk yang usia masih muda kita bisa handle-nya seperti ini, yang sudah tua bisa handle-nya seperti ini. Oke. Karena setiap range usia nasabah itu kan mereka punya karakter yang berbeda. Orang yang lebih muda biasanya mungkin lebih suka ngomongin kalau misalkan tentang perencanaan keuangan atau mungkin investasi programnya ada kan sekarang. Atau mungkin untuk usia yang sudah tua, mungkin untuk wanita. Makanya balik lagi kita harus berterima kasih dengan Manulife karena mereka Manulife punya program yang cukup banyak gitu kan. Akhirnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Iya betul sekali. Mungkin gini, kalau kita ngomong sama nasabah itu kan kita harus smiling voice ya. Saat kita mungkin kalau misalkan kakak punya kaca bisa ditaruh di kubikel atau mungkin di meja kerja gitu kan. Kemudian saat ngomong sama nasabah, anggaplah seperti ngomong sama diri kita sendiri gitu loh. Perlakukan nasabah seperti apa kita yang kita lakukan orang lain. Gitu. Karena nanti semuanya akan balik lagi ke kita. Kalau kita baik, nasabah juga baik. Latihan yang banyak. Latihan yang banyak. Latihannya depan cermin nggak nih? Latihan boleh ya. Oke, pokoknya latihan, dan latihan. Artikulasinya jelas, nada suara, pronounce-nya oke. Terima kasih Hedi untuk tips dan triknya buat teman-teman kita dan juga buat aku juga untuk yang jarang nggak terbiasa melakukan sales call. Nah, aku mau ada lagi nih pertanyaan buat Winnie. Kamu ada tips nggak sih kamu bisa closing? Apa sih yang kamu lakukan sampai bisa closing besar? Pertama mungkin kalau untuk sales tinggi ya, memang kita harus tahu kebutuhan dari pelanggan. Jangan sampai kita menawarkan suatu produk itu salah sasaran, karena pasti akan ditolak ya. Nah biasanya kita mungkin diterapkan adalah mungkin pengenalan data, kita lakukan data-data yang dimiliki. Kita berbincang biasanya menggali kebutuhan. Nah, setelah itu biasanya kita buatkan ilustrasi. Kadang kan nasabah kita nggak ada tahu dia kebutuhan apa. Pada saat kita berbincang, baru kita akan tahu solusi yang tepat
untuk perencanaan keuangannya itu apa? Biasanya kita buatkan ilustrasi ke dia. Kemudian contohnya kayak yang punya aku beberapa kali coaching, mungkin customer-nya mungkin adalah sudah berusia lanjut atau misalnya memang dia ingin menempatkan yang memaksimalkan anak atau warisan. Nah, biasanya aku ngomongin ke customer-nya, terkadang kan ingin perencanaan keuangan di masa yang akan datang ya, untuk ahli waris atau untuk keluarga. Seperti itu. Nah, kita salah satunya mungkin mensiasatinya jika dikasih uang dalam dana tunai besar, jika anaknya tidak bisa mengelola secara maksimal, mungkin dana tersebut akan habis. Gitu. Nah, kita namanya punya mikul atau produk tradisional yang dimana mikul tersebut adalah dana pasti yang didapatkan oleh customer-nya. Gitu. Jadi pada saat nanti usia yang ditetapkan oleh customer-nya berapa, nah dia akan mendapatkan dana pasti tersebut itu pada saat nanti usianya yang ditentukan oleh customer-nya. Dan 20 tahun ke depan lagi itu akan pasti akan didapatkan oleh customer-nya. Gitu. Nah, dana pasti ini memang dia fix, gitu, tidak mengikuti market naik turun. Apalagi beberapa customer itu tidak suka mungkin pada saat ini unit link ya, karena market yang tidak tahu naik turunnya, dan mungkin beberapa customer takut untuk masuk investasi. Nah, solusinya adalah mungkin mikul saat ini adalah solusi yang terbaik. Gitu. Kayaknya seperti itu Mas. Oh, oke. Terima kasih banyak atas tipsnya kepada kita semua, pada Manual Lovers juga. Nah, sayang sekali nih waktunya udah habis. Oke, terima kasih ya buat teman-teman, untuk para narasumber kita, top seller kita yang sudah hadir hari ini. Terima kasih. Nah, saya mau mereview sedikit nih untuk hari ini diskusi kita. Nah, dari semua pertanyaan yang ditanyakan, saya bisa mereview bahwa pada saat masa pandemik ini, kita tidak boleh patah semangat. Kita tetap harus melakukan sales call. Ketika kita mendapatkan leads, kita berkolaborasi dan kita berkenalan dengan leads itu, kita berkolaborasi dengan staff bank untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan yang kita harapkan, yaitu end up to closing. Nah, terima kasih juga untuk narasumber kita, 3 top seller kita terbaik hari ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan ilmu dan sharing kepada kita yang sangat bermanfaat. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman Manulivers yang sudah nonton kita. Juga terakhir untuk panitia Banka Fun Learning yang sudah bekerja sama berjibaku untuk menyelenggarakan acara hari ini sampai berjalan lancar. Nah, teman-teman, mengutip, saya punya quote nih untuk dari narasumber kita. Jadi ada 5 poin yang bisa saya jelaskan di sini, bahwa yang pertama adalah memahami nasabah dengan sepenuh hati atau work with heart, cara gitu. Jadi kita seperti kata Hedi ya, kita lebih berempati, kita lebih memahami nasabah. Nah, yang kedua, keberatan nasabah adalah keluhan kita. How to handling objection gitu. Jadi gimana caranya kita menghandling objection itu. Nah, yang ketiga, kolaborasi dengan baik bersama dengan abang staff. Nah, yang keempat, preparation. Nah, sebelum kita memulai itu, kita harus melakukan preparation untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir, semua ini tidak akan terjadi kalau kita tidak membangun relationship yang bagus dengan bank staff. Karena kita adalah garda terdepan untuk Manulife. Nah, terakhir dari saya Salvi Nurlanti, saya pamit. Jangan lupa, always remember, stay at home and stay healthy. Dan juga jangan lupa, video live kita hari ini akan di-upload di Milearn. Jadi teman-teman bisa nonton nih video kita. Terima kasih. Bye, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih.